Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, jumpa kembali dalam Kuldi seri di bulan suci Ramadan, di episode yang kedua pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa sampai dengan tuntas nanti. Pada episode yang pertama kemarin mukadimah kita sudah menceritakan sedikit bagaimana para nabi sebelum baginda Rasulullah SAW melakukan ibadah puasa, dari Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, dan ada yang terlupa sebetulnya yang kemarin, yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Bahkan dikatakan bahwa puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, karena yasumu yauman wa yuftir yauman. Jadi berpuasa hari ini, besok futur, besok saum lagi, kemudian futur, dan seterusnya. Dan itu yang dianjurkan sesuai hadis oleh baginda Rasulullah SAW. Agak berbeda dibanding para nabi sebelumnya, karena memang kebetulan Nabi Daud alaihissalam merupakan raja. Jadi di samping raja juga dia nabi. Jadi hari ini dia bekerja untuk negaranya, yaitu negara Bani Israel. Kemudian hari berikutnya khusus dia beribadah full kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya itu dari hadis Rasulullah SAW, di mana puasa Nabi Daud merupakan puasa yang terbaik. Artinya kita bisa ambil hikmah daripada apa yang diajarkan Rasulullah. Fokus hari ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, besok fokus untuk mencari duit, fokus untuk duniawi, tapi tidak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Baik, Mitra Muslim, kemarin sedikit kita bicara juga tentang diwajibkannya atau tahun kedua di mana Allah mewajibkan pelaksanaan ibadah puasa. Dan pada tahun kedua itu pun pada saat Rasulullah sudah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Di dalam kehidupan baginda Rasulullah kita tahu bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu dianggapnya tahun pertama ya, penanggalannya tahun pertama, kemudian 1 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya baru Rasulullah melakukan ibadah puasa bersama para kaumnya atau kaum muslimin yang ada saat itu di kota Madinah. Sementara Rasulullah wafat di tahun ke-11. Artinya Rasulullah puasa Ramadan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang lebih 9 tahun ya. Jadi Rasulullah hanya puasa 9 tahun saja sejak difardukan, diwajibkan puasa Ramadan. Jadi tahun ke-11 Rasulullah wafat, dan Rasulullah tentunya melakukan ibadah puasa kurang lebih 9 tahun. Selain itu banyak peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Persisnya setelah difardukannya, diwajibkannya pelaksanaan puasa Ramadan, terjadilah perang yang kita kenal dengan Ma'rakat Badar atau perang Badar, antara batil dengan kebenaran dengan kebatilan, atau antara kaum muslimin yang ada di Madinah dengan kaum Quraisy yang datang menyerang dari kota Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan menghadapi 333 kaum muslimin pada saat sedang berpuasa. Itu terjadi pada bulan Ramadan, persisnya di 17 Ramadan terjadilah peperangan antara kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW melawan kaum kufar Quraisy. Dan kita tahu semua bahwa kisah perang Badar yang terjadi pertama kali di bulan suci Ramadan ini sudah umum, di mana 313 kaum muslimin dapat mengalahkan 1000 pasukan daripada kufar Quraisy. Bahkan muslimin saat itu mendapatkan 2 kemenangan. Pertama, kemenangan atau 2 kegembiraan. Pertama, kegembiraan karena bisa mengalahkan kaum Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat dibanding kaum muslimin. Yang kedua, di saat peperangan Badar tersebut Rasulullah mengatakan bahwa nanti setelah Ramadan Allah mewajibkan atau memberikan syariat untuk melakukan sholat Idul Fitri. Nah, jadi sholat Idul Fitri itu baru disyariatkan dalam peristiwa peperangan
Badar tersebut. Jadi dua informasi atau dua kegembiraan kaum muslimin saat itu. Di dalamnya tentunya adalah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, kembali lagi ke puasa. Jadi puasanya baginda Rasulullah SAW ketika kemarin kita bicara, modelnya kira-kira sama dengan model sekarang. Atau kita memang model puasa kita adalah mengikuti apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Peristiwa lain yang terjadi adalah kalau saja kita ingat tahun ke-8, tahun ke-8 di mana umat Islam dapat membebaskan kota Mekah. Ya, tahun ke-8 kaum muslimin dapat menaklukkan atau dapat membebaskan Fathu Makkah. Itu terjadi juga pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau tidak salah, mudah-mudahan saya benar atau mohon dikoreksi, pada bulan suci Ramadan Rasulullah bersama 10.000 pasukan bertolak dari kota Madinah menuju kota Mekah dalam rangka penaklukan. Nah, di sana ada 3 peristiwa yang terjadi. Saya tidak ingin menceritakan peristiwa penaklukannya, tetapi peristiwa yang terjadi dalam perjalanan. Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 480 km, dan di zaman Rasulullah perjalanan itu menggunakan onta atau keledai, himar, bahkan ada yang berjalan kaki sehingga ditempuh dalam waktu 8 hari. Di situ terjadi peristiwa di mana Rasulullah memerintahkan atau menganjurkan kepada kaum muslimin yang ikut perang itu untuk iftar, untuk berbuka puasa. Nah, jadi Rasulullah memberikan fasilitas kepada orang yang melakukan safar atau perjalanan untuk tidak berpuasa. Ya, jadi ingat. Jadi kalau kita mau tidak puasa, maka kita lakukan safar sesuai dengan mazhab yang kita anut. Dan itu yang terjadi. Jadi Rasulullah pernah menganjurkan itu dalam perjalanan ke Mekah dan Madinah, atau antara Madinah ke Mekah. Rasulullah berpuasa, Rasulullah menganjurkan untuk tidak berpuasa. Nah, disitulah makanya banyak orang yang melakukan iftar atau tidak berpuasa tidak sengaja, tetapi memang dalam kondisi ibadah atau perjalanan jauh. Ada hal lagi yang menarik, bahwa kita sering mendengar di kota Madinah, ya mungkin di kota Madinah, bahwa pelaksanaan ibadah atau azan subuh. Jadi dulu waktu zaman Rasulullah di Madinah masih mencari-cari bagaimana bentuk supaya menandakan datangnya waktu subuh. Tidak seperti sekarang, ya, tidak seperti sekarang ada beduk, atau mungkin orang Yahudi biasanya menginformasikan bahwa mulai beribadah itu dengan trompet, atau Nasrani atau versi A biasanya dengan tumpah atau api. Nah, ketika di Madinah, Umar bin Khattab pernah bermimpi didatangi oleh malaikat dan mengajarkan lafaz-lafaz azan seperti yang kita dengar sekarang, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan itu setelah itu akhirnya Umar mengatakan dan mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mencari orang yang kira-kira siapa yang suaranya bagus untuk menandakan batas di mana umat yang sedang berpuasa itu stop daripada makan atau daripada iftar. Akhirnya Rasulullah mendapatkan Bilal bin Rabah. Ya, kita kenal Bilal bin Rabah, budak Habasyi yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar. Dia melantunkan azan pertama kali di kota Madinah. Tetapi azannya itu 2 kali. Dan sampai sekarang ini di Madinah 2 kali. Yang pertama, Umar menunjuk Abdullah ibnu Maktum untuk azan pertama kali. Kemudian yang kedua, baru ditunjuklah Bilal bin Rabah. Kenapa demikian? Abdullah bin Abu Maktum azannya adalah azan panggilan akan segera datang waktu sholat. Artinya ketika mendengar suara Abdullah bin Maktum, ini umat Islam masih bisa melakukan makan dan minum, ya azan pertama. Tetapi ketika mendengar suara Bilal bin Rabah,
maka segala kegiatan makan atau sahur, makan, minum dan sebagainya di stop. Jadi peristiwa yang terjadi itu kita bisa ambil hikmahnya, ada waktu imsak yang dilakukan suara Abdullah bin Maktum itu adalah waktu imsak. Kemudian Bilal bin Rabah itu sudah menunjukkan itu waktu batas subuh. Jadi sebenarnya peristiwa itu sampai sekarang sudah kita alami juga, ada imsak, ada subuh. Jadi peristiwa tersebut ya kita sudah bisa pahami bahwa imsak, dengan datangnya imsak itu kita masih bisa untuk minum, untuk persiapan sikat gigi dan sebagainya, sampai dengan datangnya suara Bilal. Ya, walaupun sekarang Bilalnya sudah tidak ada, maupun Abdullah bin Maktum tidak ada. Demikian mitra Muslim, sejarah singkat pertama kali dilantunkannya azan oleh Bilal dan kejadian-kejadian yang terjadi pada peristiwa peperangan di bulan suci Ramadan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Cakriyani TV. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz. Jangan lupa nonton ya kalau pengen tahu.